Dari 4 aktivitas tadi ya, dari mulai pemeriksaan visual, kemudian TLS dan pengukuran geometrik, semua sudah kita lakukan. Kemudian untuk yang pemeriksaan visual tentunya rutin tiap tahun dilakukan, TLS hanya 1 kali, kemudian ini geometrik per 2 tahun ya, per setahun, tiap tahun juga dilakukan. Nah, yang terakhir yang tadi SIMS itu sedang dalam proses, karena memang seperti disampaikan Mbak Fitri tadi, kita tidak bekerja sendirian untuk yang SIMS ini, perlu persetujuan dari KKJTJ, Komite Keselamatan Jalan, Jembatan dan Terowongan, itu juga yang dibawa komite di bawah Kementerian PU. Nah, saat ini kita sedang dalam tahap perencanaan sebenarnya. Perencanaan untuk menentukan metode yang dipakai seperti apa, instrumen yang mau dipasang apa saja, kemudian tadi sampai ke titik-titik yang dipantau seperti apa. Karena tadi saya sampaikan ada 800 titik, kalau semuanya dipasang ya bagus sih, cuma ya duitnya bagus juga, ini mahal sekali. Jadi disepakati ada 15 titik yang untuk struktur atas, mewakili beberapa kondisi tadi, karena memang kelihatannya kita sama, tapi ada beberapa jenis balok atau span yang dipasang di sana, kemudian juga mewakili juga 3 lokasi pondasi di mana pada saat konstruksi memang ada perubahan. Jadi memang perlu dipantau apakah perubahan tadi berdampak atau tidak. Jadi kita sedang menunggu waktu lagi untuk presentasi terakhir ke Kementerian PU terhadap desain dari sistem monitoring kita. Tapi sudah disepakati 18 titik, tinggal metodenya sama alatnya yang dipasang. Kita diskusi di alat ini sekarang. Apakah disetujui atau tidak? Nah, ini mungkin kalau ini disetujui, harapan kami di tahun ini kita bisa mulai masang alat-alatnya. Tahun depan kita sudah bisa mulai menjalankan sistem ini. Demikian Pak Anton dari kami. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah kepada kedua narasumber kita. Baik, terima kasih Pak Hari. Ini belum kita mulai sudah ada yang Raisen nih Pak Hari nih. Mungkin kita masuk dulu ke yang Raisen. Tadi ada yang Raisen dari KSO, MSJ, dari Mas Misbahul Fikri. Mungkin langsung aja Pak kita masuk ke sesi Q&A ya Pak Hari ya. Oke, baik, silakan mungkin off. Mungkin Pak Misbahul Fikri tadi sudah Raisen. Sudah off ya? Oke, baik. Terima kasih. Gini, tadi Pak Hari, ini sebelum masuk ke pertanyaan di kolom chat, mungkin bagi para peserta, para rouser yang ingin bertanya secara resen, kita tunggu. Oke, mungkin karena memang belum Pak Hari, mungkin saya mau nanya nih Pak. Saya yang nanya nih Pak. Ada pertanyaan titipan Pak Ari, tadi Pak Ari udah menyampaikan dari awal, mulainya jembatan layang itu KM 10 sampai KM 48, 80 km per jam, itu ada emergency access ada 8 titik, parking bay ada 4 titik, dan untuk sahamnya saat ini, yang kemarin di Juli itu 40% JTT dan rencana 40% akan divestasi ke mitra strategis, 20%-nya RSP, saat ini 40% jasa marga ya Pak Ari. Oke. Nah, saya mau nanya nih Pak Ari, kira-kira terkait divestasi yang 40% yang ke mitra strategis nih, kira-kira pengaruh nggak tuh Pak Ari itu ke program pemeliharaan yang saya lihat sangat berpengaruh sekali nih Pak Ari. Mungkin itu Pak Ari pertanyaan dari saya Pak Ari. Waduh, ini pertanyaan di luar konteks sebenarnya. Sangat Tadi mengagetkan. Pak Ari menyebutkan tuh. Gimana tuh Pak Ari? Mungkin itu teman-teman yang teknik mungkin ya tetap harus tahu ya ini ya. Karena ini berkaitan dengan masalah korporasi yang memang biasanya sih teman-teman teknik menghindari hal ini. Tapi kita harus tahu karena kita juga sekarang jasa marga sudah ada di level itu. Terkait proses divestasi saham kita ke saham jasa marga ke mitra strategis kita memang pada saat proses mereka melakukan semacam uji tuntas atau due diligence. Ada beberapa aspek finansial, ada aspek teknis, dan kemudian administrasi, SDM dan sebagainya. Nah, kalau terkait ini, program pemeliharaan ini kan masuk di aspek teknis ya. Tentunya program ini sudah kita susun sedemikian rupa sehingga siapapun nanti yang akan masuk ke sini, itu juga tahu bahwa kita perlu melakukan tindakan-tindakan untuk memantau kesehatan jembatan kita. Nah, ini hal-hal ini sudah dikomunikasikan ke pihak calon mitra kita. Jadi artinya siapapun nanti yang jadi atau enggak misalnya terburu ya, tapi harapan kita ini harus jadi nih. Karena ini juga kalau ada divestasi ini jalan kan ya lumayan pendapatan buat kita, buat jasa marga. Mereka sudah tahu apa yang akan kita lakukan.
prosesnya sampai di mana, hasilnya seperti apa, dan kemudian kalau ada konsekuensi biaya, mereka juga sudah menyadari itu. Artinya siapapun yang masuk, program ini tetap harus jalan dan tidak akan berubah. Itu Pak Anton, jadi tidak akan mengubah apapun di sini. Oke, baik. Jadi si calon mitra strategis nanti harus paham dan harus masuk ke teknisnya juga Pak Ari ya. Supaya dia juga bisa memahami ya. Dan memang divestasi ini mudah-mudahan bisa menjadi modal untuk Jasa Marga ke depannya yaitu Pak Ari. Betul, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari. Nanti ada pertanyaan saya nih, ada titipan nih Pak Ari selanjutnya nih. Tapi ada pertanyaan nih Pak dari Pak Sujarpadi. Mungkin kita spotlight panitia. Silakan Pak Sujarpadi langsung bertanya ke narasumber kita. Silakan. Di unmute. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam Pak Jarpadi. Ini mau menanyakan Pak, untuk masalah kenyamanan di Jalan Layang MBZ, sebetulnya kan di tiap lajur masuk itu kan sudah ada double portal ya. Sementara ini pemakai jalan kan masih banyak yang memaksakan ingin memasuki lajur MBZ. Nah kemarin terakhir itu ada mobil yang nabrak tuh double portal sehingga mengurangi kenyamanan yang lain. Nah tindakan atau sosialisasi terhadap pemakai jalan yang lain biar tidak terulang seperti apa? Mungkin itu aja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan mungkin Pak Hari langsung dijawab. Terima kasih. Mungkin nanti kalau kurang mau ditambahkan Pak Fitri ya. Jadi ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama kita akan menambah rambu ya. Menambah rambu sebelum masuk on ramp kita baik di jalur A maupun jalur B. Itu sudah kita lakukan di jalur A, jalur B dalam proses. Kemudian juga ada law enforcement juga. Di bulan Juni ya, Pak Fitri, Juni kita melakukan sosialisasi ke pemakai jalan, tidak hanya untuk golongan besar, tapi untuk golongan kendaraan barang. Karena memang dari ketentuan di Kementerian Perhubungan, jalan tol MBZ ini hanya boleh dilewati golongan 1 yang non-niaga. Artinya mobil box, pickup nggak boleh masuk, walaupun dia golongan 1. Jadi itu juga sudah dilakukan sosialisasi dan sekarang memang dalam tahap penegakan. Jadi kalau ada yang menekat masuk ya pasti akan ditilang. Itu Pak Jarwadi, ada tambahan mungkin Pak Fitri? Ya, mungkin Pak, bisa menjawab Pak Jarwadi. Terima kasih atas penjelasannya. Terus berlanjut kepada masalah batas kecepatan. Ya. Sebetulnya kan kecepatan di layang tuh udah dibatasi maksimal 80, terus ada monitor etle. Ya. Terkait dengan yang melebihi batas kecepatan itu seperti apa ya Pak? Ya mungkin kalau batas kecepatan kita sudah punya etle. Tapi kembali lagi, saya nggak tahu nanti mungkin detailnya seperti apa Mbak Fitri, tapi yang kita tahu adalah kewenangan penegakan bukan di kita sih, Pak Jarpadi. Jadi data tersebut ada di capture, dikirim ke pihak kepolisian, yang memang follow up berikutnya dari pihak kepolisian sih. Mungkin ada nambahnya. Izin Pak Sujarpadi, jadi memang kita sudah memasang etle ya yang dikoordinir oleh OMM Jasa Marga Pusat. Nah, memang itu sudah terkoneksi dengan Korlantas Polda Metro Jaya ya. Nah, memang secara penindakan itu dilaksanakan oleh Korlantas, Pak. Jadi kami hanya menyediakan fasilitas sarana untuk CCTV etle-nya seperti itu. Dan memang kalau untuk penindakan betul kata Pak Hari itu wewenangnya bukan di Jasa Marga ya, Pak, tetap di Korlantas seperti itu. Memang di atas sekarang karena mungkin nyaman juga ya Pak ya, jadi orang-orang kadang-kadang tidak terkendali nih kecepatannya seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik, gimana? Cukup Pak Sujarpadi? Atas penjelasan. Oke, baik, terima kasih Pak Sujarpadi. Jadi untuk walaupun golongan 1, jadi di on ramp-nya tuh di awal tuh Ambon dan Bandung tuh tetap mobil box itu nggak bisa masuk, itu kena tuh dengan double portalnya ya Pak. Oke, baik. Kadang-kadang suka ada yang maksain sampai kebentur tuh portalnya sampai rusak gitu. Iya. Kan kita juga nanti yang repot ya. Pemakai jalan lain juga pada repot juga. Baik, terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Hari, nanti akan dimaksimalkan dengan jam operasinya. Baik, terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari JMTM. Dari Mas Bagus, silakan di spotlight panitia. Silakan Mas Bagus untuk bertanya langsung.
Oke, Mati mungkin kita bacakan aja. Jadi bertanya berkaitan dengan penggunaan. Oh, nyala. Silakan, Pak Bagus. Pak Bagus Putra, silakan. Di unmute. Oke. Siap, tes. Mohon maaf ini. Sebenarnya mungkin saya bertanya Pak Hari sama Bu Fitri terkait dengan SIMS ini, Pak. Nah, saya masih belum jelas, Pak, kaitan dengan SIMS, sebab disebutkan kan kita harus mengajukan izin dulu ke KKJTJ ya, Pak ya. Nah, ini itu kaitannya dengan izin apa ya, Pak? Kalau boleh tahu. Kemudian yang kedua kaitan dengan itu, apakah secara berkesinambungan nanti setelah ke KJTJ gitu, atau apakah kita harus laporan secara rutin atau seperti apa? Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Baik, jadi terkait KKJT tadi, memang ini adalah salah satu istilahnya kewajiban yang harus dilakukan oleh bisa badan usaha, bisa instansi yang mengelola jembatan khusus. Jadi ini hanya berlaku kalau kita mempunyai jembatan khusus. Kriterianya macam-macam jembatan khusus itu. Nah, MBZ masuk ke dalam kriteria itu. Nah, kalau masuk ke dalam jembatan khusus, segala tindakan yang dilakukan di struktur itu harus izin ke KKJTJ. Nah, memang SIMS adalah tadi sistem monitoring kesehatan struktur, itu memang desainnya harus sepersetujuan KKJTJ. Jadi itu terkait dengan tadi di titik mana akan dipasang, alat apa yang dipasang, data apa yang harus dikumpulkan, dan sebagainya. Nah, itu memang ada kewajiban tiap tahun kita harus lapor ke KKJTJ. Nah, memang desain awal kami hanya mendesain untuk 5 tahun saja. Ini dilakukan. Jadi 5 tahun kita pasang alat ini, kita pantau, tiap tahun kita ada laporan ke sana. Ya moga-moga nggak ada apapun di situ, jadi kita hanya monitoring saja. Tapi kemarin ke arahan terakhir kami harus memonitoring MBZ ini selama 10 tahun ke depan. Artinya dalam waktu 10 tahun alat tetap harus terpasang. Tiap tahun kita harus ngirim laporan ke KKJTJ untuk dimonitor di sana. Kalaupun memang misalnya harus ada tindakan khusus, itu pun kami harus seizin dari KKJTJ. Jadi itu memang istilahnya mandatori ya, kewajiban yang harus kita lakukan karena kita mengelola jembatan khusus. Jadi dari tadi desainnya itu tadi berapa alat yang dipasang, di mana saja, data apa yang dikumpulkan, alat apa saja yang dipasang, kemudian report atau pelaporannya seperti apa, tiap tahun harus diserahkan ke mereka, termasuk data mentahnya. Jadi data mentah atau data lognya itu juga diminta oleh KKJTJ, karena mereka punya ahli di sana yang bisa mengevaluasi, menganalisis data mentah tadi, benar nggak evaluasi kita. Kalau nggak benar tentunya kan mereka akan keluar rekomendasi yang lain. Jadi itu Pak, bagus, jadi kita memang wajib melakukan itu. Semua memang kewenangannya ada di sana. Mungkin ada yang bisa ditambahkan? Iya, izin Pak. Mungkin bukan, kalau boleh saya koreksi ya Pak, mungkin bukan izin ya Pak, lebih ke persetujuannya. Tadi memang sudah disampaikan oleh Pak Hari bahwa kayak data sensor apa saja yang harus dipasang, kemudian outputnya seperti apa, batasan thresholdnya yang menunjukkan kalau dia tidak baik-baik saja itu batasnya seperti apa. Nah itu yang memang kita minta persetujuan dari KKJTJ, termasuk metode perhitungan analisis datanya, seperti itu sih Pak. Dan itu memang menambahkan juga itu yang akan dimonitor juga oleh KKJTJ, jadi secara sistem juga akan termonitor langsung oleh KKJTJ Pak. Jadi selain kita juga ada data semacam monitor sendiri ya Pak, nanti juga sistemnya akan dimonitor langsung oleh KKJTJ seperti itu. Memang ada presidensinya seperti di Petarani itu Pak sudah dipasang ya untuk SIMS itu, dan memang di Makassar, kan mereka jalan tol di Makassar ya, di Makassar mereka dipasang, dan di KKJTJ-nya juga dia bisa monitor di Jakarta, seperti itu sih Pak, mohon izin. Ya, mungkin itu Pak Bagus. Terima kasih Pak Hari. Oke, baik, terima kasih Pak Bagus Putra.
Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak Hari dari Muhammad David. Tanya, dalam konstruksi tol yang panjang jembatannya, apakah nantinya dapat menjamin keselamatan masyarakat, khususnya yang melintas di jalan tol tersebut, bila mana ada jaminan yang berupa macam apa, apalagi semakin banyak roda, baik roda muatan berat atau ringan, yang melintas, maka makin berat dalam menyangga di tolnya sendiri. Oke. Mungkin ini maksudnya apa ya? Keselamatan dalam arti berlalu lintas atau terkait keselamatan strukturnya sendiri. Nah, kalau Sepertinya ke strukturnya ya struktur Pak. ya, oke. Kalau berlalu lintas kan tentunya sudah jelas ya aturan bakunya. Jadi memang kalau untuk keselamatan strukturnya sendiri mungkin dulu sudah sempat dijelaskan ya sesi sebelumnya terkait MBZ. Dalam tahap perencanaan memang hitungannya sangat ketat. Jadi juga ada simulasi di situ kalau kita jembatan ini menerima beban. Dan sebenarnya MBZ ini sebenarnya bisa dilalui oleh kendaraan apapun. Ini karena kebijakan pemerintah maka hanya boleh dilewati golongan 1. Sebenarnya jembatan kita ini didesain untuk trailer yang berat pun bisa naik di atasnya. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ini karena ya kemarin rame-rame di awal seperti itu, akhirnya pemerintah ngambil keputusan hanya boleh dilewati golongan 1. Artinya sebenarnya jaminannya pada saat kita kemarin mendesain, itu ini sudah didesain untuk kendaraan berat juga bisa. Kemudian pada saat pelaksanaan, tiap tahapan pun ada tesnya. Jadi misalnya pondasi setelah selesai dipasang ya kan ini bore pile, ada tes beban atau istilahnya PDA test ya. Apakah dia memenuhi standar bebannya atau enggak. Nah, kalau tidak memenuhi apa yang dilakukan, itu sudah semua dilakukan pada saat konstruksi. Pada saat kita selesai ini, kan juga ada sertifikat layak operasi. Nah, ini sertifikat layak operasi ini tidak hanya menyangkut untuk trafficnya saja, tapi juga terhadap strukturnya. Jadi semua tahapan kita dites. Artinya dengan tes-tes itu, dengan sertifikat-sertifikat itu, harapannya itu bisa menjadi jaminan buat pengguna jalan tol bahwa jalan tol kita ini aman untuk dilewati siapapun sebenarnya. Ada tambahan? Cukup Pak. Ya, mungkin itu Mas Muhammad David. Oke, baik. Terima kasih Mas Muhammad David. Mungkin pertanyaan selanjutnya, silakan kita Kayaknya tunggu. ada satu di atas ya Pak Iman. Oh, Pak Catur ya. Tadi Pak Catur sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Fitri, tapi nggak apa-apa mungkin. Mungkin Pak Catur. Oke, saya baca saja nih mungkin dari Pak Catur sudah offline. Pertanyaan ini Pak Hari, selamat siang Pak Dom, izin bertanya. Berkaitan dengan jembatan tol MBZ adalah jembatan tol terpanjang di Indonesia. Adakah sistem early warning di jembatan MBZ terhadap basahan angin dan atau gempa bumi agar mengantisipasi adanya korban jiwa saat menikmati pelayanan jalan tol tersebut? Dan bagaimana sistem kerja early warning dan bagaimana SOP maintenance sistem EW tersebut agar selalu bekerja dengan baik? Salam sehat selalu. Oke. Mungkin mohon izin Mbak Fitri yang jawab boleh ya, Pak Anton? Ya silakan. Bagian operasi ya Pak Hari ya. Biar lebih detail penjelasannya. Izin Pak mau menjawab, mungkin nanti kalau koreksi atau ada tambahan ya Pak Hari. Ya. Jadi untuk jika ada hembasan angin atau gempa bumi ya, nah sebenarnya untuk hembasan atau gempa bumi untuk jalan tolnya MBZ ini sudah didesain untuk gempa 1000 tahun Pak. Jadi memang secara struktur harusnya sudah bisa mewakili untuk gempa yang berukuran besar ya seperti itu. Dan termasuk juga hempasan angin ya. Nah mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya ada early warning sistemnya untuk terutama untuk angin ya dari sisi operasional mungkin kita akan memberikan memberikan warning baik itu di VMS karena kita kan punya VMS ya Pak di on ramp akses masuknya MBZ maupun di jalur Jakarta Cikampek sendiri seperti itu bahwa ada hembusan angin besar seperti itu jadi agar pengguna jalan berhati-hati. Nah untuk gempa sendiri sebenarnya kalau gempa kita kan tidak bisa meramal bahwa akan ada gempa 5 menit lagi gitu kan nggak bisa ya. Nah cuman tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hari bahwa untuk MBZ sendiri memang sudah sudah didesain 1000 tahun dan sudah lulus layak fungsi ya seperti itu. Jadi secara kekuatan struktur harusnya tidak menjadi masalah seperti itu. Memang
untuk struktur sendiri memang didesain untuk untuk melayani beban gempa. Jadi tidak akan didesain secara tidak langsung runtuh seperti itu, Pak. Mungkin ada koreksi atau tambahan, Pak Hari? Cukup. Seperti itu. Oke, baik, terima Pak Catur. kasih Mbak Fitri, Pak Hari. Jadi nggak usah khawatir Pak Catur. Jadi untuk kayak hembusan angin segala macam di sana sudah disiapkan VMS ya Mbak Fitri ya. Dan terkait gempa, struktur jembatan di sana sudah berhitung terkait dengan gempa. Oke, mungkin selanjutnya dari Bu Neneng. Bu Neneng Fatihah udah resen. Silakan mungkin ingin bertanya. Oh, Pak Rudi. Oke, Pak Rudi dulu silakan. Selamat siang Pak Rudi. Siang Pak. Wah, Pak Direktur Teknik BOR, Pak Ari. Mau Berat kemana ini. nih? Ini berat pertanyaannya Ya. pasti. Oke, silakan. Enggak Pak Ari, cuman berbagi pengalaman aja Pak Ari. Bukan berbagi ya. Menggali pengalaman dari Pak Hari sama Bu Fitri ini. Jadi di kami kan juga ada rencana Pak Ari mau masang SMS. Cuman memang saya secara pribadi belum pernah melihat bentuk atau hasil report dari monitoringnya gitu. Baik secara live di monitornya maupun secara tertulisnya Pak Ari sama Bu Fitri. Nah, pertanyaan saya, kira-kira dengan di MBZ apakah sudah ada alat yang dipasang atau belum? Atau mungkin dari teman-teman sudah pernah lihat di mana gitu pemasangan dari alat SMS ini? Dan apakah memang kita bisa memonitor jembatan itu seperti yang diklaimkan lah kurang lebih gitu? Mungkin itu aja Pak Ari. Oke, baik Pak Rudi. Jadi sebenarnya jujur sampai sekarang pun tadi saya sampaikan kita masih dalam tahap perencanaan. Artinya barangnya pun kita belum ada, Pak. Output reportnya seperti apa? Karena sebenarnya sih filosofi SMS ini sebenarnya itu adalah untuk struktur yang sudah punya usia yang cukup panjang. Jadi sebenarnya untuk struktur baru harusnya tidak perlu diberikan SMS, dipasang SMS. Jadi kalau dari pengalaman-pengalaman di luar negeri, di beberapa negara, justru sistem ini dipasang untuk struktur yang sudah memang tua. Ya. Karena memang yakin bahwa pada saat bangun sudah benar, desain juga sudah benar, jadi pada saat dia beroperasi untuk usia masa layan yang direncanakan mungkin 50 tahun itu tidak ada SMS ini. Nah memang khusus di Indonesia karena memang ya pemerintah mungkin punya perhatian khusus ya ke keamanan struktur kita. Nah yang sudah ada sebenarnya tadi disampaikan Bu Fitri adalah di Petarani Makassar. Kami memang belum melihat sendiri, tapi kalau dari informasi konsultan kami itu pun akan berbeda dengan yang akan kita pasang di sini. Jadi di sana lebih sederhana karena memang jembatannya cuma 2,5 kilo kalau nggak salah, dan itu alatnya di pasar lebih sederhana. Kalau sebagai gambaran sih nanti instrumennya salah satunya mungkin seperti inclinometer ada, karena itu kan akan melihat naik turunnya struktur. Nah untuk aplikasinya sendiri saya belum pernah lihat. Jadi karena tadi kami pun belum pernah berkunjung ke Petarani sebenarnya. Jadi kami kalau ini sudah selesai desainnya, tadi kan lebih ke masalah di mana dia harus dipasang, alat apa yang dipasang, karena tiap apa ya, kalau dari yang kami tangkap dari KKJTJ itu tiap struktur itu beda-beda pemantauannya. Mereka akan melihat apakah dia struktur beton, ataukah baja, ataukah komposit dan sebagainya, itu perlakuannya beda-beda. Jenis fondasi pun juga menentukan. Maka memang kalau ini jadi pun katakanlah nanti di bawah dirut pasang, di mana Semarang Solo mungkin juga akan pasang, di Bali Mandara juga akan pasang, bisa jadi akan tidak sama. Tapi memang jujur sampai sekarang saya pun belum melihat, teman-teman pun juga belum melihat yang di Petarani itu seperti apa. Itu Pak Rudi. Saya tambahan gitu. Mungkin perlu benchmarking, Pak. Ya, memang kita kalau desain kita sudah disepakati, disetujui oleh KKJTJ, mungkin kita juga perlu datang ke Petarani mungkin ya, untuk melihat di sana seperti apa. Bisa bareng-bareng Pak Rudi, tenang aja Pak. Ya, saya ngikut Pak. Karena harganya cukup mahal ya Pak Ari. Setelah saya dapat proposalnya itu, mahal sekali sedikit. Ya lumayan memang. Tapi sebenarnya kalau itu mandatori Pak Rudi, kami juga sedang berjuang untuk ini jadi tambah lingkup. Karena juga biayanya tadi kami mendesain 5 tahun, ternyata KKJTJ minta 10 tahun, nah itu kan juga lumayan biayanya ya. Itu yang kita akan mintakan juga tambah lingkup kepada BPJT sebenarnya. Dan sinyalnya memang bisa sih Pak.
bisa. Ya, iya Pak, iya Pak. Ya, makasih Pak Ari, Bu Ya, Fitri. Oke, baik, terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya Bu Neneng, kami persilakan. Terima kasih kesempatannya Pak Anton. Suara saya terdengar dengan jelas Kak ya? Sudah Jelas, terdengar Bu bagus. Neneng. Oke, siap-siap. Pembuka doa membaca Al-Fatihah, perkenalkan saya Neneng Fatihah. Biar Pantun. dibilang cakep Pak. Biar dibilang, nggak bercanda aja. Terima kasih Pak Hari, Bu Fitri ya? Fitri. Oke, kesempatannya. Kalau saya melihatnya Pak, ada nggak sih potensinya MBZ ini sama seperti kita yang di bawah ya? Suka ada kehilangan itu loh Pak, besi-besi, terus sekrup seperti. Karena ini kan lalu lintasnya di atas, saya Ya. pikir juga mestinya pengamanannya lain dengan yang kita yang di bawah. Itu aja sih Pak, terima kasih. Ya baik Bu Neneng, jadi sama sebenarnya sih di atas di bawah kehilangan itu ada. Kalau kami di atas kan yang barang yang bisa dijual kembali ya kan, biasanya dari baja ya. Kalau dia ngambil yang balok baja kita ya setengah mati nggak bisa lah, tapi kan kita di atas itu juga ada istilahnya tutup untuk drainase atau grating kita itu dari baja. Dan memang beberapa kali sempat kehilangan, tapi sempat bulan lalu ya ada yang bisa ditangkap orangnya, yang ngakunya gila, tapi sebenarnya masa orang gila bisa ngambil barang seperti itu juga hal yang ini. Tapi artinya sama, ada kehilangan kami di atas, nah memang sekarang disiasati dengan grating tersebut dilas, supaya tidak bisa diambil. Tapi memang ini jadi fungsinya berubah, karena sebenarnya grating itu penutup saluran, kalau ada yang buntu dia bisa diangkat, dibersihkan, tapi karena untuk mensiasati kehilangan tadi akhirnya dilas. Kemudian juga kabel ya, lumayan banyak yang hilang, ratusan meter kabel PJU, karena spesifikasi kabel kita berbeda dengan yang di lainnya, karena yang lainnya tembaga ya, Mbak Fitri, kita pakai yang kuningan, itu jauh lebih mahal, artinya ya ratusan meter lah, tapi untungnya buat kita itu masih tanggungan kontraktor, jadi kontraktor sekarang mengganti. Jadi sebenarnya sama, Bu Neneng, kehilangan itu ada. Kalau di bawah mungkin yang bisa dicolong lebih banyak, di atas sedikit sih, tapi sama-sama bisa hilangnya itu. Izin menambahkan Ya Pak Hari. silakan, ada tambahan dari Mbak boleh. Fitri. Sebenarnya ini sudah menjadi konsumsi Bu. Jadi selain yang di atas, aset kita kan ada yang di bawah juga ya Bu Izin. Jadi di bawah tuh ada pipa, ada tadi kabel. Nah itu memang yang jadi langganan hilang seperti itu sih Bu. Nah memang untungnya sekarang karena masih masa pemeliharaan, jadi kami masih bisa meminta ke kontraktor seperti itu. Tapi memang kontraktor juga kadang-kadang, loh ini kok hilang terus kayak gitu sih Bu. Nah itu memang akal-akalan kita lah supaya bisa tetap berfungsi seperti itu. Dan kita juga minta ke JMTO, minta tolong ke JMTO supaya kamtipnya ini mengamankan bukan aset yang di atas maupun di bawah juga, seperti itu sih Bu. Cukup Bu Neneng? Cukup menjawab apapun, tidak ada yang untung rupanya. Jadi di atas maupun di bawah tetap hilang seperti itu ya. Yang utama tadi disampaikan oleh Bu Fitri bagaimana mungkin dari unit kamtipnya untuk lebih berperan lagi untuk bisa berpatroli menjaga aset-aset. Dan untungnya ada untungnya nih Bu, karena memang masih masa. Kalau udah nggak masa, nah itu. Oke, baik, terima kasih Bu Neneng. Kita masuk Pak ke pertanyaan selanjutnya di kolom chatroom sudah ada. Ini sebenarnya pertanyaan karena memang dampak dari ketika saat kereta cepat nanti beroperasi. Dan ini pertanyaannya juga memang mengenai hempasan angin kereta cepat itu apa pengaruh Pak dengan dengan kendaraan yang lewat di jembatan MBZ itu Pak Ari. Oke, baik, terima kasih Pak Anton untuk Pak Imam ya. Ya Pak Imam. kebetulan saya dulu sempat bertugas di kereta cepat. Mungkin kalau melihat bentuknya ya, kereta cepat kan seperti peluru ya. Sebenarnya itu terkait dengan aerodinamika. Jadi artinya kalau dia lewat dengan kecepatan yang ditentukan, ya mungkin 300 km per jam atau 400, itu dengan bentuk seperti itu, seperti peluru tersebut, efek hempasan angin ke kiri kanan tidak terlalu besar. Makanya kan pada saat kita mendesain ini, kereta cepat, berbarengan dengan desain MBZ, itu mereka juga melihat ruang bebas yang ada di kiri kanan koridor kereta cepat. Artinya jangan sampai kalau kereta ini lewat, hempasan anginnya sampai berdampak ke jalan tol kita. Jadi
untuk kondisi sekarang ini aman sebenarnya. Jadi kalau nanti kereta cepat lewat, tidak ada efek yang signifikan ke jalan tol kita. Dan sebenarnya juga mungkin dulu di berita-berita disampaikan bahwa kecepatan kereta cepat ini sampai 350. Yang terakhir saya dengar nggak sampai segitu, Pak. Karena memang bukan karena kualitas trek dari kereta kita, tapi jarak antar stasiunnya terlalu dekat. Kalau kita sampai menggunakan kereta yang kecepatan 350 km per jam, rasanya tidak mungkin karena itu bisa dilakukan pada saat sudah berjarak, saya lupa berapa kilometer, dia bisa mencapai top speed itu, kemudian pada saat dia mau nyampe ke stasiun berikutnya kan pengereman dilakukan jauh sekian kilo sebelumnya. Nah itu yang saya dengar kereta nanti yang terpasang di sini yang sudah datang ya, kalau salah proses datang satu rangkaian itu di bawah 200 km per jam. Karena memang tadi jarak antar stasiun dari Halim ke Karawang itu untuk meraih kecepatan 300 itu kayaknya nggak cukup. Jadi agak berbeda dengan desain awal. Kecuali dulu kalau misalnya tidak ada stasiun di tengah-tengah, jadi dari Halim langsung ke Gede Bage di Bandung itu bisa pakai yang kecepatan 300. Jadi dengan desain awal 300 tentunya tadi efek hempasan angin lebih gede. Tapi dengan datang kereta yang lebih kecepatannya lebih kecil, ya tentunya juga akan lebih kecil juga. Tapi artinya mau yang 300, mau 200, jarak yang ada sekarang itu aman. Tidak berpengaruh pada jalan tol kita. Demikian Pak Anton. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya Pak Imam, tadi sudah jelas disampaikan oleh Pak Hari, jadi aman. Ketika memang sudah beroperasi kereta cepat yang mungkin desain awalnya 300 km, 350 km per jam jadi 250 karena memang jarak antar stasiunnya. Di mana memang untuk jarak untuk pengeremannya ya Pak Hari ya. Dan oke, baik, terima kasih Pak Imam. Selanjutnya datang dari Bu Tita. Mungkin mau dibantu, silakan Bu Tita ingin langsung interaktif dengan narasumber kita. Kami persilakan. Dari JMRB. Oke, off kamera ya. Oke, baik, mungkin dibacakan saja nih Pak Hari. Pertanyaan dari Bu Tita, Pak Hari dan Ibu Nur izin bertanya. Yang pertama, pemeriksaan atau pemantauan jembatan ini dilakukan sendiri atau pihak internal Jasa Marga atau dilakukan bersama dengan konsultan khusus pengecekan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan selanjutnya, dalam pemeriksaan ini outputnya adalah tegangan dan deformasi. Apakah output ini juga akan mengetahui hasil dari mutu beton dan tulangan? Pertanyaan ketiga, output dari USG jembatan tadi tujuannya apakah hanya untuk mengetahui pemodelan dari jembatan itu sendiri? Terima kasih. Mungkin silakan Pak Ari. Baik, mungkin nanti ganti dengan Mbak Fitri ya. Jadi yang pertama terkait pemantauan tadi kita tentunya nggak sendiri karena kita tidak punya kompetensinya. Kita dibantu konsultan nanti dan juga dibantu oleh JMTM. Karena kan memang kita sudah punya kontrak payung dengan JMTM bahwa seluruh proses pemeliharaan atau aktivitas pemeliharaan itu dikerjakan oleh JMTM. Nah, SHMS ini adalah bagian dari pemeliharaan, makanya juga masuk ke JMTM. Dan sama tadi nanti JMTM juga tidak akan bekerja sendirian, akan ada konsultan pendampingnya. Dan juga ada pendampingan juga tadi dari KKJTJ. Jadi memang lebih komprehensif ya. Kami dibantu konsultan, dipantau juga oleh KKJTJ. Dan juga tentunya aktivitas di lapangan dilakukan oleh JMTM. Dan juga alatnya ini kami tidak beli, jadi sebenarnya konsepnya kita membeli jasa pemantauannya. Jadi jasa sistemnya lah yang kita beli, kita bayar. Jadi bukan pasang alatnya karena tadi kita tidak punya kompetensi di situ. Nah kemudian nanti mungkin kalau outputnya saya kira nggak sampai ke sana ya, tidak sampai ke mutu beton dan tulang, hanya kita mengetahui defleksinya seperti apa yang terjadi, apakah dia melebihi batas ambang atau enggak, deformasi juga apakah dia melampaui atau enggak, mungkin sampai di situ saja karena yang dipantau adalah gerakannya, bukan kualitas atau mutu dari material yang kita pakai. Karena itu sudah selesai di awal pada saat konstruksi. Nah untuk outputnya tadi memang lebih kepada pergerakan strukturnya Bu Tita, jadi tidak untuk memodelkan tapi hanya memantau. Karena pemodelannya sudah dilakukan saat didesain ya, sama konstruksi sudah ada pemodelannya, tapi kita hanya ingin memantau
jembatan kita ini bergerak atau enggak. Bisa satu titik pantau yang dulu koordinasinya XYZ, mungkin pada saat diukur lagi apakah tetap XYZ atau X aksen, Y aksen, Z aksen, itu aja. Ada tambahan mungkin dari Mbak Fitri? Iya, mungkin izin Pak mau menambahkan terkait yang output ini juga akan menghasilkan mutu beton atau tulangan. Betul kata Pak Hari, tidak sedetail itu ya Bu ya. Jadi memang SHMS ini menilainya secara struktur keseluruhan Bu. Jadi tegangan untuk misalnya elemen kolom itu tegangannya berapa, deformasinya berapa, seperti itu. Tidak langsung ke detail kolomnya betonnya berapa atau tulangannya berapa. Kalau misalnya memang ada indikasi ke sana, nah mungkin akan ada tes lanjutan yang lebih spesifik ya, seperti hammer test atau ultrasonik seperti itu Pak. Mohon izin. Nah kemudian mungkin itu aja Pak, cukup tambah saya. Ya, itu Pak Anton. Oke, baik, terima kasih Bu Tita, Pak Hari dan Bu Fitri yang sempat menambahkan ya Bu Fitri. Oke, makasih. Pak, karena memang sudah jam 3, Pak Hari, Bu Fitri, ini ada pertanyaan terakhir. Ya. Dan pertanyaan terakhir ini memang hampir sama nih, mengenai biaya nih. MCU-nya jembatan tadi ada USG dan segala macam nih Pak Hari nih. Nah ini ada pertanyaan dari Amrinawe, izin bertanya kira-kira berapa biaya OPEC untuk pemantauan kesehatan jalan tol MBS? Iya. Per tahunnya ini. Oke. Silakan Pak Fitri yang pegang anggarannya soalnya. Mungkin yang jawab Pak Fitri. Izin Bu Amrina, izin menjawab. Jadi memang kita sudah menganggarkan di tahun depan di 2023 itu sekitar 20 miliar ya untuk 15 titik struktur atas dan 3 titik struktur bawah seperti itu. Dan itu sistemnya OPEX ya Pak, karena istilahnya membayar jasa monitoring kepada rencananya oleh JMTM seperti itu Pak. Mungkin itu Pak, ada tambahan dari Pak Hari? Cukup saya kira itu. Oke, ya, baik. Cukup ya Pak Hari ya? Ya. Oke, Bu Fitri terima kasih. Pak, ada pertanyaan terakhir nih Pak dari Daniel dari Manado Bitung. Ya, untuk SHMS ini fungsinya untuk mendeteksi kekurangan yang akan terjadi ke depannya. Apakah alat ini perlu difabrikasi Pak untuk tiap tahunnya? Oke, jadi mungkin ini konsepnya nggak seperti itu, jadi ini bukan alat sebenarnya ya. Alatnya itu sebenarnya alat sederhana Pak. Jadi kalau kita tahu untuk memonitor pergerakan struktur, kita pakai inclinometer, alat kecil dipasang gitu. Kemudian ya hal seperti itulah. Jadi tidak perlu fabrikasi yang rumit sebenarnya. Jadi ini lebih kepada sistem pemantauannya. Data-data yang didapat dari alat tadi itu sebenarnya digitalisasikan. Diambil dari alat itu, masuk ke komputer, diolah, jadi data akan muncul apakah titik ini bergerak atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi bukan alat besar yang ditaruh di jembatan untuk memantau jembatannya dari waktu ke waktu, bukan sih. Alat sederhana saja sih. Hanya memang yang rumit adalah sistemnya. Jadi alatnya tidak rumit sebenarnya. Jadi tidak perlu ada fabrikasi tiap tahun, tapi alat tadi dipasang katakanlah, ya kalau misalnya 5 tahun ya syukur-syukur bisa bertahan 5 tahun, itu kalau tidak hilang. Nah kalau hilang yang tentunya harus diganti lagi. Nah ini yang tantangannya sebenarnya di situ sih. Kalau di negara kita itu sih, kalau di negara lain mungkin pasang alat 1 sampai rusak pun mungkin akan tetap di situ, tapi kita kan pasang alat 1 mungkin besok atau lusa bisa saja hilang. Jadi bukan sesuatu struktur yang alat yang rumit, bukan. Oke, baik, terima kasih Pak Ari. Ini pertanyaan terakhir tadi sudah disampaikan, tapi ternyata ada muncul satu nih Pak. Ingin Pak, nggak apa-apa Pak ya, izin ya. Silakan, Pak. Jadi pertanyaan dari Andrew nih Pak. Bagaimana cara penentuan threshold untuk tiap sensor? Apakah visibility sensor untuk deteksi asap juga dipasang untuk mencegah kejadian seperti baru-baru ini, mungkin yang pejagan itu Pak? Silakan Pak. Oke, jadi kalau terkait SHMS sebenarnya dia tidak memantau secara visual ya, tidak. Jadi kalau tadi disampaikan untuk memantau asap ya kita tetap pasang kamera. Di kita sudah ada kamera per 500 meter gitu. Jadi memang pemantauan secara visual di pusat kontrol kita. Jadi SHMS tidak dipasang tujuannya untuk memantau kondisi visual di luar, enggak. Hanya memantau titik itu bergerak atau tidak. Itu aja sih. Ada tambahan mungkin dari Mbak Fitri? Cukup Pak, sudah cukup. Oke, cukup baik. Terima kasih. Mungkin kita sudahi Pak untuk sesi Q&A ya. Dan pertanyaan terakhir Pak dari MC. Ini titipan soalnya nih Pak hari ini. Biasanya berat. Nah ini
Ya, ini beberapa saat yang lalu kan ada kunjungan Pak, kunjungan dari Kementerian PU ke Jakarta Cikampek ya Pak ya, ke JJS dan informasinya mampir ya Pak ya berkunjung ke JJC ini Pak. Nah, pertanyaannya akhirnya, ini dampak beautifikasi apa nih Pak? Ya kan Pak, ketika memang ada kunjungan dan segala macam pasti kan ada penilaian ya Pak ya. Nah, ini dampak beautifikasi terhadap pemeliharaan MBZ-nya itu seperti apa nih Pak Ari? Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Oke, baik. Kalau menyangkut uang memang berat nih. Jadi memang kan ada perintah semua ya, saya kira teman-teman APJT lain juga menerima perintah itu bahwa kita diminta untuk istilahnya peningkatan kualitas jalan tol yang ujungnya sebenarnya beautifikasi ya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti pengecatan median konkrit barrier atau parapet, kemudian pembuatan taman, signage dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada perintah juga untuk mengecat balok atau girder dari jembatan. Memang untuk teman-teman yang tidak struktur jembatannya nggak panjang mungkin tidak akan menjadi masalah. Biaya untuk ngecat beton tadi, median konkrit barrier juga sebenarnya tidak terlalu mahal. Ya untuk kita secara korporasi itu sebenarnya gampang sih, kantong kiri, kantong kanan, karena yang kerja teman-teman JMTM juga gitu loh. Nah, di kami ini dampaknya sebenarnya luar biasa dari sisi biaya, karena yang kami cat sebenarnya adalah baja yang sudah digalvanis. Nah, sebenarnya baja yang sudah digalvanis ini bisa bertahan sampai berapa? 25 tahun ke depan ya, Pak Fitri ya. Itu kalau untuk sekarang ngapain lagi dicat gitu, karena kita sudah bisa bertahan sampai 25 tahun ke depan. Nanti di tahun ke-24 atau ke tahun 20 baru akan dilakukan perlakuan lagi seperti apa. Nah ini kan ternyata dari Pak Menteri kita minta supaya MBZ pun juga harus dicat ulang. Nah memang yang kami cari sekarang adalah jangan sampai metode pengecatan nanti ini juga mengurangi tebal dari galvanis tersebut. Karena kalau tebal galvanisnya berkurang, otomatis masa lindungnya juga akan berkurang. Jadi sebisa mungkin pengecatan galvanis ini akan menambah masa layan dari baja tersebut. Jadi kalau 25 tahun ya harapan kami mungkin nggak nambah sekali, dari hasil diskusi setengah kali. Jadi artinya mungkin bisa jadi 40 tahun ke depan. Nah ini kemarin Pak Menteri berkunjung hari Selasa itu sebenarnya karena kami waktu itu membuat mock up atau model untuk beberapa warna ya dan metode. Jadi kalau untuk pengecatan beton sudah ada standarnya, warnanya sudah ada suratnya dari Bina Marga. Nah, untuk baja belum ada. Makanya kita menjadi salah satu pelopor lah untuk baja. Kita mau membuat standar warna dan metodenya. Nah, itu kemudian Pak Menteri kemarin ke lapangan sudah ada keputusan dari beliau dan ya sudah kami record warna mana yang akan dipilih dan metode apa yang dilakukan, dan tentunya tetap saja nanti teman-teman JMTM lah yang melakukan ini di lapangan. Nah, tadi terkait hal lain yang biaya mungkin Mbak Fitri yang lebih tahu berapa biaya kita harus keluarkan untuk mengecat ulang 38 km baja ini. Mbak Fitri. Kalau untuk biaya sebenarnya lumayan Pak. Kalau menurut saya bisa bangun satu simpang susun lagi sekitar boleh disebut nih Pak. Sekitar 280 miliar Pak untuk SBG-nya saja. Cuman mungkin harapannya sih kita mengeluarkan effort ya untuk mengecat itu, tapi proses penyesuaian tarifnya cepat di ACC gitu Pak dari Menteri. Seperti itu. Jadi tadi mungkin nyambung dengan pertanyaan Pak Rudi, biaya yang kita keluarkan juga akan kita klaim ke BPJT. Jadi kita minta kompensasi juga sih. Kalau hampir 300 miliar tadi kita buang sia-sia kan ya. Saya kajian dari mana nanti? Mahal kalau kata Pak Rudi. Betul. Baik, terima kasih Pak Hari, Bu Fitri. Kita berikan aplaus yang meriah kepada kedua narasumber kita. Ya, baik, terima kasih Pak Hari, Bu Fitri yang berkenan menjadi narasumber kita di acara Jam Talk kita. Kita sudahi karena memang waktunya yang memang sudah terbatas. Mungkin kalau untuk pertanyaan nanti bisa langsung ke narasumber kita ya. Ingin bertanya lebih lanjut lagi. Terima kasih para roster. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Mungkin Pak Hari bisa memilih 3 penanya terbaik. Silakan Pak Hari. Mungkin bisa tolong ditampilkan lagi yang ini. Oke, baik, silakan ditampilkan Pak Yon untuk penanya-penanya tadi. Biar nanti narasumber kita yang memilih 3 penanya terbaik. Mungkin yang pertama Pak Sujar Padi tadi.
Oke, baik. Selamat Pak Sujarpadi. Kemudian Pak Imam Sopyan, OMM. MM, dan terakhir Bu Tita. Bu Tita, baik. Bu Tita ini sangat berat pertanyaannya. 3 pertanyaan Pak Ari. Ya, Bu Tita. Tentang USG. Oke, baik. Terima kasih, selamat kepada para pemenang. Pak Sujarpadi, Pak Imam Sopyan, Bu Tita. Silakan berkenan untuk menghubungi dari tim kami. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, mungkin dari Pak Hari ada closing statement atau arahan atau mungkin yang lainnya, silakan Pak Hari. Baik, terima kasih Pak Anton. Untung saya nggak diminta untuk berpantun ya. Ya. Saya nggak bisa berpantun soalnya. Jadi mungkin sedikit ya menyampaikan pendapat sedikit. Kita itu Grup Jasa Marga sudah dikenal bisa membangun jalan tol dengan model apapun ya. Mau jembatan, mau jalan tol at-grade, mau di atas laut, kita semua punya pengalaman itu. Mau membangun jalan tol di atas jalan sedang beroperasi, sudah bisa kita buktikan di MBZ ini. Nah, memang tahapan berikutnya adalah merawat, memelihara. Itu kadang-kadang ya banyak PMU yang beredar, orang Indonesia itu bisa bangun, nggak bisa ngerawat. Tapi mungkin mari kita buktikan bahwa Jasa Marga ini tidak seperti itu. Kita bisa membangun dan kita bisa merawatnya dengan baik. Kita sering dibandingkan mungkin kalau melihat jembatan Cikubang ya di Cipularang, jalan tol kita Cipularang, jembatan Cikubang, di sampingnya adalah jembatan kereta api yang sudah berusia 100 tahun. Nah, mari kita buktikan bahwa kita kita bisa merawat jalan tol kita sebagaimana mungkin di Kementerian Perhubungan atau teman-teman kereta api bisa merawat rel kereta mereka selama sekian tahun itu. Kita punya MBZ, kita punya Bali Mandara, kita punya, ada satu lagi yang mungkin teman-teman lupa, ini bukan struktur yang sepanjang seperti MBZ ataupun Bali Mandara, tapi ini justru jembatan yang tidak terlalu besar kalau melihat ukurannya, tapi berada di lokasi yang kritis. Ini teman-teman di Semarang, Solo. Pak Praryudi yang sedang menghadapi masalah itu, ada jembatan Susukan dan sebagainya. Itu mari kita bersama-sama ya, kita berbagi ilmu, kita berbagi keahlian, supaya kita bisa merawat jalan tol kita ini, apapun bentuknya, agar apa yang sudah kita bangun ini, yang sudah kita rintis dari awal, baik oleh kita maupun dahulu kita, itu bisa jadi aset yang sangat berharga yang bisa istilahnya memberikan tidak hanya pendapatan tapi juga tinggalan atau seperti sebuah legenda untuk penerus kita, bahwa Jasa Marga ini tidak hanya bisa membangun, tidak hanya bisa ahli mengoperasikan, tapi juga ahli memelihara aset yang tidak murah ini. Mungkin itu Mas Anton. Oke, baik. Terima kasih Pak Hari.